Informasi selanjutnya, Saudara, polisi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Justin Frederick, anak seorang anggota DPR di tol dalam kota Gatot Subroto, Jakarta. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Faisal Marasabesi yang merupakan anak anggota Ormas Bravo 5, Saudara. Polisi menyebut pelaku berperan memukul korban Justin hingga mengalami luka dan lebam di bagian wajah. Sejumlah barang bukti disita termasuk baju dan celana yang dipakai pelaku saat memukul korban. Cukup ya. Sementara itu, Saudara, polisi menyebut plat nomor RFH yang digunakan oleh pelaku tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan Dirlantas Polda Metro Jaya, plat nomor B1146 RFH bukanlah plat nomor yang seharusnya digunakan untuk mobil pelaku, melainkan untuk mobil sedan. Polisi pun belum mengetahui motif pelaku menggunakan plat RFH di mobil tersebut. Dan juga kita melakukan pendalaman terkait dengan kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu nopol B1146 RFH ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, di mana kita dapat data bahwa nopol kendaraan tersebut bukan nopol kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu tersebut. Karena berdasarkan data yang ada di Direktorat Lalu Lintas, nopol B1146 RFH ini digunakan oleh kendaraan sedan. Tindakan arogan yang terekam saat di jalan raya hingga menyebabkan korban luka akibat dianiaya di tol dalam kota Gatot Subroto, Jakarta Selatan berbuntut panjang. Polisi akhirnya menetapkan Faisal Marasabesi sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban Justin Frederick yang tak lain anak anggota DPR RI. Sementara Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5 Ahmad Zazali menyebut organisasi yang juga diketuai ayah pelaku Faisal Marasabesi turut mengecam kekerasan yang terjadi, namun berharap penyelesaian bisa mengedepankan restoratif justice. Tentu kekerasan, kami mengutuk kekerasan ya. Kami tidak membenarkan kekerasan karena Bravo 5 sendiri walaupun ini organisasi diisi oleh banyak pensiunan angkatan maupun kepolisian, kami tidak secara organisasi kami memegang nilai-nilai nir kekerasan ya, atau tidak dengan kekerasan gitu. Penyelesaian ini dilakukan secara baik ya, secara baik dan menurut Pancasila yang seperti yang kita agungkan ya, bahwa penyelesaian melalui restoratif justice itu bagian dari membumikan nilai-nilai Pancasila. Sementara ibu korban, anggota DPR RI Indah Kurnia, mengapresiasi langkah cepat polisi menangkap pelaku penganiaya anaknya. Karena anak saya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak bersalah sama sekali. Saya berterima kasih kepada Polda yang sudah cepat sekali bergerak dan menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku emosi menganiaya korban karena kesal mobilnya diserempet. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lebih lengkap terkait dengan perkembangan kasus dugaan penganiayaan dengan korban anak anggota DPR ini, Saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di Polda Metro Jaya. Selamat petang, Triksi. Sebenarnya apa motif pelaku akhirnya menganiaya korban, Triksi?
Ya, Yasir, dari keterangan pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada siang hari menyebutkan bahwa yang menjadi motivasi dari pelaku atau tersangka yakni Faisal Marasabesi melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Justin Frederick adalah lantaran emosi. Dirinya kesal pada saat terjadinya serempet mobil yang terjadi antara mobilnya dan juga mobil korban. Sehingga hal inilah yang kemudian pada saat cekcok memicu tersangka melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban sehingga korban mengalami luka seperti luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Dan selain itu juga dari keterangan pers tadi disampaikan selain menetapkan tersangka Faisal Marasabesi, polisi juga saat ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap satu orang yang juga melakukan penganiayaan lebih dulu terhadap korban, yakni Ali Marasabesi yang pada saat ini statusnya masih tersangka, Yasir dan juga saudara. Akan tapi pada saat pendalaman lebih lanjut dilakukan, jika dua alat bukti ini sudah terpenuhi, maka ada kemungkinan status dari saksi ini bisa dinaikkan menjadi tersangka. Jadi masih ada kemungkinan yang terbuka dalam pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian saat ini, Yasir dan juga saudara. Dan terkait penanganan atas insiden ini, keluarga korban dari Justin Frederick yakni ibunya yang juga merupakan anggota dari DPR RI Komisi 11, salah satu fraksi PDI Perjuangan yakni Indah Kurniawati menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dan juga terhadap tindak lanjut kepolisian yang dengan sigap melakukan penanganan terhadap insiden ini. Dan berikut penuturan dari ibu korban, Indah Kurniawati. Kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Tentu dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat, menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, meskipun itu yang menjadi korban adalah anak saya, tetapi saya berharap kejadian itu tidak akan ada lagi Justin berikutnya. Ya, selain melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden penganiayaan yang terjadi di pinggir tol Gatot Subroto menuju arah Cawang ini, kepolisian juga melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kendaraan yang digunakan oleh tersangka. Yasir. Triksi, terkait dengan pendalaman lebih lanjut dengan kendaraan yang digunakan oleh tersangka, apakah sudah ada informasi terbaru terkait dengan sebenarnya apa motif pelaku hingga menggunakan plat RFH palsu ini? Ya, kalau untuk terkait motif dari pelaku mengapa menggunakan plat mobil B1146 RFH ini, memang polisi atau penyidik ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Masih belum diketahui motif asli apa yang menyebabkan pelaku ini melakukan pergantian plat mobil, karena memang pada pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini polisi menemukan sejumlah bukti bahwa sebenarnya plat nomor B1146 RFH ini peruntukannya bukan untuk mobil Nissan X-Trail berwarna abu-abu yang digunakan oleh tersangka pada saat insiden terjadi. Akan tapi peruntukannya adalah untuk kendaraan sedan lainnya. Nah, maka dari itu terkait dokumen maupun juga surat-surat sah dari kepemilikan kendaraan ini sendiri dan juga dari dokumen sah untuk kepemilikan dari plat nomor B1146 RFH ini juga masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian, Yasir dan juga saudara. Akan tetapi dari insiden ini kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valencia Triksi atas informasinya dari Polda Metro Jaya.